Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko di sini. Ya, bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, saya dari kemarin mendapatkan pertanyaan dari teman-teman dekat ataupun dari eh, teman-teman yang bermulai trading ya, mulai trading terutama masuk ke dunia binary option gitu. Mereka banyak bertanya bagaimana tips pemula, bagaimana tips untuk menjalani atau melakukan trading agar bisa profit karena kok sulit sekali gitu. Apakah berbeda misalnya kita melakukan akun demo ataupun pas lagi kita sudah deposit, itu banyak sekali pertanyaan yang timbul saya. Dan saya selalu menjawab, sudah ada di channel Trading Corner Indonesia, silahkan ditonton saja. Tapi mereka masih merasa seperti kayak kurang penjelasannya. Oke, jadi mungkin makanya saya buat video ini agar apa ya? Lebih ke arah lebih mendetil untuk tips bagi pemula-pemula atau orang yang baru mulai masuk ke dunia trading ya, terutama di binary option gitu ya. Oke. Ya, kita langsung aja. Nah, sebenarnya untuk trading sih lebih ke arah untuk yang saya jelaskan sih lebih ke arah umum ya, trading umum ya, entah saham, entah apapun itu, entah trading apapun itu. Jadi sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk eh, semuanya yang baru start atau baru memulai trading ini gitu loh ya. Ya, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja karena di sini ada beberapa poin yang harus saya jabarkan atau lebih mendetil. Jadi kita langsung masuk aja ke marketnya aja ya. Sambil kita jelasin sambil praktik, oke? Oke, jadi sebelum kita masuk ke semuanya, tetap balik lagi. Pemilihan broker itu adalah hal yang utama ya guys ya. Teman-teman semua, pemilihan broker itu adalah hal yang utama. Karena kembali lagi di situ kita akan deposit dan kita akan withdraw. Yaitu deposit adalah kita memasukkan dana dan withdraw itu adalah menarik hasil profit kita atau misal pokoknya hasil uang kita, hasil uang profit kita di sana nanti tertarik. Karena ada juga broker atau market maker yang bisa bisa kita juga sebut sebagai platform atau website itu yang mungkin tidak membayar atau scam, dan juga banyak yang lama untuk ketika kita withdraw. Ketika deposit kita masuk, kita kirimkan uang itu cepat masuk menjadi saldo atau balance, dan ketika kita tarik itu bisa mencapai mungkin seminggu, 2 minggu, ada seperti itu, ada. Sedangkan bagi para trader atau bagi para terutama daily trader ya, terutama daily trader seperti binary option ataupun forex misalnya, ketika dia withdraw itu pengennya cepat langsung masuk, ya kan, gitu. Jadi pemilihan broker itu adalah hal yang paling utama dulu. Pemilihan broker adalah hal yang paling utama. Jadi ada beberapa broker, ada beberapa macam market maker, ada beberapa website atau kita bisa sebut gitu di Indonesia yang di Indonesia ini, ataupun misalnya di Google kita bisa cari. Nah, itu bisa dilihat di YouTube apa minusnya apa plusnya gitu kan. Nanti kita akan bahas juga untuk beberapa broker tersebut, tapi bukan di video ini. Dan untuk di sini saya akan menjelaskan di broker atau market maker IQ option ya guys ya, teman-teman. Oke. Setelah itu ketika sudah memilih yang namanya broker atau market maker tersebut, kita sudah dapat nih. Ketika kita misalnya contoh adalah IQ option. IQ option adalah pilihan kita. Dan karena IQ option adalah seperti misalnya ketika kita withdraw, terutama ketika pagi hari kita withdraw, nanti sebelum jam 10 atau sebelum jam 12 atau makan siang sudah masuk uang itu. Alasannya entah apa itu, atau mungkin karena alasannya adalah banyak strategi yang bisa digunakan di IQ option, atau mungkin alasannya adalah banyak, bisa buka tab banyak atau bisa buka market secara banyak, bisa sampai 9. Nah, itu juga apa namanya? Itu juga pertimbangan. Contohlah kita sudah mengambil yang namanya IQ option dan dengan alasan tertentu tadi ya, yang salah satu yang kita sebutkan misalnya. Oke. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Ya, jadi
ketika kita sudah memilih broker atau mencoba lah ya, kita bisa bilang kalau misalnya benar-benar dari nol, orang yang dari nol mencoba, itu yang harus dilakukan setelahnya adalah setelah kita memilih broker tersebut adalah kita belajar secara teknikal ya, secara teknikal. Nah, secara teknikalnya ini adalah ya seperti yang banyak indikator-indikator yang ditentukan ya. Banyak-banyak indikator yang disediakan, sorry, maksud saya adalah disediakan di broker tersebut. Seperti moving average, atau Bollinger Band, atau RSI, atau misalnya stochastic. Itu banyak sekali indikator dan yang kita harus lakukan adalah belajar. Atau mungkin kita bisa tarik mundur sedikit lagi, kita memahami apa itu grafik yang ada di sini, gitu. Pertama kita harus pahami apa grafik yang ada di sini. Yang kita harus tahu ini adalah pergerakan harga, oke guys ya, pergerakan harga gitu ya. Dan setiap milisecond dia akan berubah, dia akan bergerak terus, dia akan bergerak terus. Nah, ini berjalan ini dia menunjukkan beberapa detiknya tersebut ya. Di detik-detik tersebut dia akan berjalan. Apakah harga ini tetap ataukah naik atau turun? Nah, tiba-tiba turun, turun lagi, naik lagi. Itu setiap milisecond akan berubah. Karena pasar selalu bergerak ya. Karena terjadi jual beli di seluruh dunia ini tiada hentinya gitu loh maksudnya. Oke, itu harus dipahami dulu. Oke. Ini masih basic ya kawan-kawan ya, masih basic. Ini bisa kita lihat candle. Kenapa sih kok bisa ada candle, ada grafik? Sebenarnya sama aja, sebenarnya sama aja. Mungkin saya nggak akan menjelaskan secara mendetil di sini. Saya tidak akan secara mendetil maksud apa itu candle, apa itu grafik tadi, atau apakah itu apalah macam-macam tersebut. Itu saya tidak akan menjelaskan karena akan terlalu panjang nantinya. Nanti di lain kesempatan misalnya kita bisa eh, buat lebih detail, kita akan buat lebih detail. Karena itu akan memakan waktu yang cukup panjang sekali apabila kita menjelaskan candle. Apakah candle itu, kenapa ada buntut seperti ini, ada sumbu seperti ini, kenapa warnanya hijau, kenapa warnanya merah. Itu akan terlalu panjang. Jadi bisa coba cari referensi dan banyak buku dan banyak yang sudah menjelaskan. Di Google pun banyak sekali itu untuk menggambarkan apakah ini. Oke, kita langsung masuk ke poinnya aja. Tadi yang saya bilang strategi atau kita belajar teknikal. Yaitu adalah indikator-indikator yang di sini misalnya kita bisa contoh, kita bisa lihat, sorry salah, ini. Oke, saya ngalangin ya. Sebentar. Oke. Nah, ini saya sedikit ngasih lihat ya. Di sini ada banyak indikator yang disediakan. Nah, inilah yang kita harus pelajari gitu. Ada momentum itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari 10, tren lebih dari 10 juga, volatility lebih dari 10 juga, volume berapa? Hampir 10. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu banyak sekali indikatornya di sini. Dan itu yang harus teman-teman semua, kalian semua pelajari. Tapi ada tapinya. Tolong dengarkan dulu sampai selesai karena di sini ada tapinya. Bukan kalian pelajari semua dari indikator tersebut, ya. Ini untuk para pemula ya. Bukan semua yang harus kalian pelajari. Tidak semua. Oke? Terus berapakah yang harus pelajari? Apa saja yang harus pelajari? Oke. Di sini saya mungkin akan memberikan tips, atau gambaran apa saja yang bisa dipelajari untuk indikator dan bagaimana penggunaannya. Oke? Kalian bisa belajar atau bisa menggunakan indikator ini. Apabila belum bisa memahami candle-candle ini, bisa menggunakan indikator maksudnya ya, teman-teman ya. Kalau sudah bisa memahami candle dan bisa open posisi dengan posisi candle seperti ini dan mungkin dengan line-line itu berbeda lagi. Di sini saya akan memberikan tips apa saja indikator yang bisa atau yang dapat dipelajari teman-teman dan berapa banyaknya saja. Untuk teman-teman ini harus bisa memahami market dulu sebelumnya ya. Apa tren market atau jalannya market, apakah sedang eh, tren naik, tren turun, atau tren yang mendatar. Oke, itu ya. Itulah sebenarnya tips nomor 2, tapi saya tarik dulu ke satu karena kita membutuhkan indikator ya. Oke. Eh, kita bisa menggunakan yang namanya
simple moving average. Di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa buka di sini di indikator moving average ya, moving average. Kita bisa langsung klik lagi di moving average-nya. Oke. Oke, di moving average kita bisa klik lagi. Nah, kita bisa setup di sini. Nah, untuk setupnya kita normalkan saja dulu 14 dan 60 ya. Oke, 14 dan 60. Kita buat dua moving average di sini. Kita buat dua moving average. Oke, warnanya harus kita bedakan biar kita bisa apa namanya bisa jelas untuk melihatnya mana yang moving average 15, 14 dan 60. Oke. Nah, astaga, belum keganti rupanya. Santai, kita buat lagi. Kita ganti warnanya, misalnya ini warnanya. Oke, apply dulu. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, nah, kita sudah mengetahui yang warna merah itu. Oke, bentar, ini berubah sendiri. Kita matikan dulu change intervalnya di sini. Kita buka candle 1 menit. Oke, kita bisa mengetahui bahwa SMA atau moving average yang angkanya 14 tadi adalah yang warna merah dan yang 60 adalah yang warna biru atau Tosca mungkin kita. Torque ya, kita bisa sebut macam-macam lah ini warna. Tosca lah ya. Oke. Dan ini apa namanya? Ini untuk yang SMA 14 atau moving average 14, penjelasan lebih detail bisa dilihat di di video tentang analisa dengan moving average ya teman-teman ya. Ini saya hanya gambaran aja. Ini moving average ini adalah nilai perata-rataan harga untuk 14 menit atau 14 candle sebelumnya. Oke, dihitung dengan candle terkini ya. Ya, ini lagi berjalan berarti terhitung 1 sampai 14 sebelumnya. 60 itu adalah 60 candle sebelumnya. Begitupun kita apabila kita ganti interval waktunya, ini menjelaskan tentang ke candle-candle tersebut ya. Misalnya 60 adalah 60 candle, misal time frame 1 jam adalah 1 jam. Misalnya 2 jam adalah time frame 2 jam. Seperti itulah ya, pokoknya 60 candle, oke. Dan ini 14, ini 60, oke. Lalu eh, bagaimana cara analisanya dan bagaimana kita menggunakan ini? Kenapa kita harus menggunakan ini? Oke, ini sangat baik sekali karena cukup mudah. Yang pertama, ini adalah strategi yang cukup mudah. Saya pun pertama kali belajar trading menggunakan strategi simple moving average. Oke. Dengan catatan moving average ini dilakukan pada saat market sedang trend. Ya, sedang trend ya. Sedang aktif naik atau aktif turun, trend up atau trend down. Oke. Itu catatannya. Dan analisanya adalah menggunakan eh, apabila SMA 14 ini menyilang ke arah SMA 60, oke, dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas, kita bisa open posisi buy, oke, atau higher, ya. Dan jika sebaliknya, apabila SMA 14 memotong SMA 60 dari atas ke bawah, kita bisa klik sell atau lower di sini ya. Waktunya bisa 2 menit. Oke. Range-nya adalah 1 sampai 3 menit, tapi aman 2 sampai 3 menit ya. Oke. Nah, dan ini sangatlah bisa kita katakan sangatlah baik untuk persentase profitnya ya. Gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman gunakan. Itu satu strategi yang teman-teman bisa lakukan atau bisa gunakan. Oke, kita bisa tutup lagi. Yang kedua, strategi yang bisa teman-teman gunakan adalah yang bernama kita bisa search saja, namanya adalah Bollinger Band. Bollinger Band ya, Bollinger Band. Dengan periodenya normal semua, kita tidak usah ganti-ganti, kita bisa apply di sini. Nah, ini bisa
eh, dilakukan analisa. Bagaimana cara menggunakannya? Oke. Di sini ada upper band, di sini ada mid band, atau di sini ada lower band. Oke. Garis ke atas, garis bawah tengah, garis bawah, atau bisa kita sebut seperti itu saja, biar lebih gampang. Garis tengah ini mewakili SMA. Tadi angkanya 14, dan ini adalah SMA 14, seperti tadi. Gerakannya seperti ini. Upper band ini adalah nilai batas atas, dan lower band ini adalah nilai batas bawah. Oke. Ini lebih nikmat atau lebih enak digunakan ketika momen market mendatar, ya. Karena dia akan memantul di dalam upper band dan lower band, upper band dan lower band, upper band dan lower band. Hanya seperti itu. Kita lihat ya. Mantul, 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 mantul. Dan di sini sudah mulai tren naik. Ya, oke. Bagaimana cara menganalisanya untuk ini? Analisanya adalah ketika market tersebut atau ketika Bollinger Band di menit yang berjalan atau di candle yang berjalan, dia mulai membuka untuk upper atau lowernya salah satu membuka lebar, itu sudah menjalani pergantian tren atau masuki tren entah naik atau entah turun. Dan di situ kita jangan open posisi sebaiknya karena kita menggunakan Bollinger Band ini adalah untuk sideways. Tapi Bollinger Band ini juga bisa untuk trend. Nah, di sini saya menyarankan hanya untuk sideways dulu ya karena itu akan lebih mudah. Ketika di sini tidak ada pembukaan-pembukaan atau di sini tadi kelihatan nih ketika candle ini berjalan, kita bisa zoom ya. Ini berjalan ini sudah mulai membuka, sudah mulai ke bawah ya. Dan atasnya juga mulai ke atas. Oke. Dan di situ kita nggak usah open posisi. Tapi kalau misalnya normal, dia berjalan normal saja. Ntar kita cari. Aha, di sini salah satunya. Dia tidak ada pembukaan, dia hanya menguncup sedikit dan membuka sedikit, menguncup lagi itu untuk upper band dan lower band ya. Itu ketika menyentuh atas kita bisa open sell, menyentuh bawah kita bisa open buy. Oke, lihat ya, bisa kelihatan ya. Ketika kita menyentuh bawah bisa open buy, dia naik. Ketika menyentuh atas, ketika di sini, ini bisa langsung open posisi sell, iya dia turun. Oke, di sini kita nggak open posisi karena ragu, misalnya bisa jadi seperti itu. Ketika sampai bawah dan ini tidak ada pembukaan di candle di pas perjalanan candle ini, candle hijau ini, kita bisa open langsung buy. Itu lah. Nah, ini juga begitu pun ini. Simple. Dua strategi yang teman-teman bisa kuasai dan bisa melahap semua market. Oke? Nah, jadi dari sekian banyak tadi strategi yang kita lihat, nah, dari sekian banyak yang tadi kita lihat di sini, sorry. Jadi kita lihat di sini, dari sekian banyak, kita bisa mengambil dua saja. Teman-teman bisa ngambil dua strategi saja. Ya, dari dua strategi tersebut, teman-teman bisa apa namanya, bisa lakukan yang namanya trading dan pahami dulu strategi tersebut. Lakukan di akun demo berulang-ulang sampai teman-teman mendapatkan feel atau mendapatkan apa ya rasa kayaknya ini udah pas deh gitu loh. Karena market itu berulang ya. Kita bisa katakan market itu berulang. Bukan berarti adalah berulang setelah ini akan seperti ini pasti. Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya adalah polanya berulang. Jika teman-teman mengingat pelajaran kita sekolah adalah gelombang sinusoidal, gelombang sinus ya. Sin itu adalah begini, dia akan kembali terus saja. Begitu pun sama seperti candle-candle yang kita gunakan untuk trading ini gitu loh. Dia akan harga itu akan naik dan ketika sudah mencapai titik puncaknya dia akan turun dan ketika mencapai titik paling bawah dia akan naik lagi. Seperti itu terus gitu. Ya, oke. Oke, pertama tadi berarti broker sudah, habis itu strategi meliputi dengan eh, market sudah tadi. Setelah itu latihan di demo sudah. Oke, 3 poin sudah kita bahas di sini. Selanjutnya adalah kita eh, bisa berapa lamakah profit dengan 3 poin yang tadi saya jelaskan. Bisa berapa lamakah? Itu akan kembali lagi ke teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman giat berlatih, teman-teman bisa memahami dengan cepat. 2 minggu pun itu sebenarnya sudah bisa, ya, sudah bisa mendapatkan profit ya. Tapi dengan catatan latihan terus di akun demo,
untuk memahami bagaimana karakteristik si indikatornya. Nah, indikator apabila tadi menyilang dan menyilangnya masih tanggung, itu harus berapa menit open posisi, apakah itu bisa open posisi atau tidak, itu latihan 2 minggu berturut-turut terus tidak henti, itu sudah bisa mendapatkan profit di eh, selanjutnya. Atau kalau misalnya kita ngambil waktu normal adalah mungkin 1 bulan sampai 2 bulan, ya, apabila kita hanya mempelajarinya secara garis besar saja. 1 sampai 2 bulan, setelah itu sudah siap trading. Dengan 3 poin yang tadi saya sampaikan ya. Tadi saya sampaikan. Oke, selanjutnya ada cara lain lagi untuk para pemula ya, untuk para pemula atau untuk ya pemula dari untuk trading untuk mendapatkan profit. Nah, bagaimana caranya? Nah, tapi di sini saya tidak begitu menganjurkan cara ini karena ini akan membutuhkan uang yang cukup banyak atau deposit yang cukup banyak, cukup besar ya bisa dibilang seperti itu. Karena kita tidak perlu mikir tapi kita hanya pun posisi gitu ya. Kita hanya harus mempelajari satu aspek yaitu adalah tren ya dan lakukan eh, lakukan trading tersebut pada saat tren ya, tren up ataupun tren down gitu. Jadi hanya melakukan kompensasi. Misalnya kita pertama buka $1 dan kita open posisi, kita kalah, kita gandakan menjadi 2,5 dan ketika loss lagi kita akan gandakan lagi menjadi 6,25 dan gandakan terus menerus sampai akhirnya profit. Itu juga salah satu cara untuk menjadi untuk mendapatkan profit bagi para pemula gitu ya. Tapi eh, banyak minusnya atau banyak kekurangannya. Yang pertama adalah kalian tidak akan memahami market yang lebih mendetil. Kalian tidak akan memahami strategi. Jadi apabila itu ada fake signal atau kita bisa bilang adalah harga koreksi, itu bisa em, tertipu lah ya gitu. Nah, ini kalau ditanya berapa lama bisa profit, itu adalah bisa langsung profit pada hari itu juga jika mempunyai saldo atau deposit yang cukup besar ya. Kita melakukan kompensasi, kompensasi, kompensasi sampai berapa US dollar gitu ya. Itu bisa langsung profit. Nah, oke. So, ya mungkin itu adalah tips untuk pemula. Untuk tips untuk yang baru mau terjun ke dunia trading, ya. Ada dua cara tadi. Yang pertama adalah cara belajar, yang kedua adalah cara cepat, yaitu adalah cara ketahanan modal kita bisa sebut seperti itu. Itu tidak ada yang salah untuk melakukan dua tersebut. Yang salah adalah ketika teman-teman memilih apa namanya yang tadi cara tidak mikir atau ketahanan modal dan teman-teman melakukan hutang sana hutang sini dan lain-lain mencari uang dengan cara mungkin yang tidak baik untuk bisa melakukan trading atau mungkin bahkan uang hari-hari teman-teman yang teman-teman lakukan beruang yang harus yang keluar ya seperti ongkos transportasi atau mungkin biaya makan itu dilakukan untuk trading demi bisa ini itu adalah hal yang salah. Oke, sisanya tidak ada yang salah jika teman-teman mempunyai dana bebas yang kuat. Itu teman-teman bisa menggunakan cara yang ketahanan modal, tapi teman-teman harus mempelajari market dulu. Dan cara satunya lagi adalah teman-teman bisa melakukan deposit secara kecil, tapi teman-teman pelajari dulu dengan waktu yang lebih lama untuk bisa memahami strategi-strategi ini. Ya. Oke, itu adalah caranya. Mungkin sekian dulu untuk video ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara profit konsisten. Satu, selain itu kita juga akan dari dua cara tadi dan dua cara yang cara belajar ataupun cara ketahanan modal, kita akan coba tes juga nanti. eh, Mana yang lebih efektif untuk para pemula. Oke, kita akan coba nanti semuanya. Kita akan banyak lagi yang akan kita bisa share di channel ini. Oke, jadi so stay tune di channel ini. Subscribe, jadi jangan biar ketahuan ada notifikasi dan semuanya. Kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih. Oke, sekian dari saya Kartiko. Terima kasih.
Salam.